kepada manusia agar menjadi makhluk yang beradab, berbudaya, maju dengan thaqafah yang kita banggakan. Pendidikan harus maju, kesehatan harus maju, administrasi, manajemen, aturan-aturan, undang-undang dan ditaati. Gaya undang-undang dewa taati dewe. Iya, masuk. Gaya undang-undang dewe melanggar dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Hadaratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal asatidh, ashabul ma'ahid, ashabul madaris, hadratul mustasyarin, ruasai syuriyah, zumain hadul ulama, MWC Ngadrejo, Ananda Nabil Harun, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati wal hudur, para pejabat pemerintah yang hadir, Pak Camat, Kapolsek Badan Ramil, Pak Bupati Rauh. Yo. Ustaz siapa namanya? Ustaz siapa? Pimpinan SMK Ngadrejo yang saya hormati. Manusia itu bahasa Arabnya ada 3. Kalau dari sisi fisik, basyarun, maknanya manusia dilihat dari sisi zahir, fisik. Maka ketika emak-emak melihat Nabi Yusuf ganteng banget, sampai yang sebenarnya motong buah, motong tangan. Apa mereka ngomongnya? Apa? Bilangnya apa? Emak-emak itu. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'idihim wa qulna hasya ma hadza bashar. Ini bukan bashar nih. In hadza illa malakun karim. Malaikat ini. Ada orang ganteng banget. Itu kalau melihat hanya basarnya. Nah, basyariah ini juga amanah kepercayaan dari Allah, harus kita pelihara, harus kita jaga dan kita perkuat. Maka kita generasi muda terutama harus kokoh, harus kuat, sehat. Betul Bung ya? Jangan sampai anak kita kurus-kurus, harus kuat. Nabi Muhammad itu orang kuat. Naik Jabal Nur, coba Jabal Nur segitu tingginya. Begitu menerima wahyu pertama, ketakutan, lari turun. Orang hebat Nabi Muhammad, fisiknya dulu ini, bahas fisiknya. Orang hebat, orang kuat. Perang menangan, betul nanti kalah. Ya pernah kalah, perang Uhud kalah. Tapi itu pun asalnya menang lah. Perang Nopo Kanjeng Nabi menang. Berarti kuat fisiknya. Oleh karena itu, kita NU pun harus peduli dengan kesehatan jasmani, kesehatan lahir harus kita pelihara, kita perhatikan dengan baik. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia insan. Apa? Nah, insan ini yang harus kita pahami betul. Karena Allah mempercayakan kepada kita sebagai penguasa di muka bumi. Allah tidak percaya pada malaikat, Allah tidak percaya pada jin, binatang, yang dipercaya insan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula.
Allah berfirman, saya tawarkan amanah, kepercayaan pada langit, gunung, bumi, menolak. Takut kalau tidak mampu melaksanakan amal dengan baik. Orang Ngadirejo angkat tangan, siap. Manusia menerima manusia, siap menerima amanah dari Allah. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula, berpotensi. Tahu potensi apa? Potensi itu apa? Cenderung ada bakat. Zaluman sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Jahulan sangat bodoh. Kalau bodoh jahil. Kalau jahul bodohnya pol. Tapi siap menerima amanah dari Allah. Nah, pertanyaannya, mahiyal amanah allati ta'adahullah al-sama' al-jibal wal-ard wa rafaduha wa hamal insan. Amanah apa itu? Amanah dari Allah yang kita sanggup melaksanakannya ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Gusti Allah, amanah suci, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, langsung dari Gusti Allah. Namanya ad-din, agama. Apa? Agama isinya dua, akidah dan syariah. Akidah tidak boleh tambah, tidak boleh kurangin. Rasulullah pun nggak boleh, apalagi kita apalagi. Syariah tidak boleh tambah, nggak boleh kurangin. Rukun iman 6 kata orang Ngadirejo, wah pakaian dikurangin 4 aja lah. Kayak betul. Sholat subuh, bar tidur, barusan bangun dari tidur istirahat 2 rakaat. Suratnya kulhu kalau ina'tayna. Sholat zuhur lagi tengah-tengah kerja 4 rakaat. Kebalik mau saya rubah nih. Yang subuh 4 rakaat wajar karena habis istirahat. Yang zuhur lagi tengah-tengah kerja 2 saja. Kayak yang betul. Ini namanya syariah. Jadi agama yang isinya akidah syariah merupakan amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Akidah satu yang saya mau contohkan, satu aja. Panjenengan kalau ditanya beriman tidak datang Gusti Allah, jawab pun Gusti Allah itu ada satu tunggal pencipta kita semuanya, percaya? Kata siapa? Tidak boleh kata orang, nggak boleh. Tidak boleh kata kiai, kata guru, kata kalau anak kecil ya anak kecil. Jadi kan di rumah ini mati masih katanya. Jarene krungu-krungu sriwing-sriwing Gusti Allah ono jare kiai. Masih jarene kan kabarnya konon sriwing-sriwing aku krungu jare kiai Gusti Allah ono. Ngoten nggih? Gitu. Itu namanya bukan akidah. Akidah itu ikatan. Akad nikah, ikatan. Akad jual beli, ikatan. Akidah antara kita dan Gusti Allah, saya percaya Allah ada, kata saya. Paham betul? Ya, sekarang saya tanya. Percaya betul, beriman betul kalau Gusti Allah? Kata siapa? Ini dari kata kiai. Di rumahnya saya mati masih katanya. Kalau anak kecil maklum harus diajari. Malaikat ada, percaya? Kata siapa? Terus ketemu dah, nanti ketemu dah. Ada wahyu menjadi kitab suci minimal yang kita harus tahu 4. Taurat,
Zabur, Taurat, Injil, Quran. Percaya betul? Kata siapa? Ada para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah. Percaya betul? Yang harus tahu 25 orang, harus tahu kita namanya. Kata siapa? Jawab, kata siapa? Ada kehidupan yaumul qiyamah. Wonten urip malih sawisé dina iku wonten di tengah akhirat. Ima swarga, ima neraka. Percaya betul? Kata siapa? Itu baru akidah itu namanya. Apa yang terjadi di dunia ini, baik buruk, positif, negatif, semua biqadratillah wa qada'ih. Percaya? Kata siapa? Oleh karena itu, akidah merupakan prinsip dasar yang akan dibawa sampai akhir hayat, sampai akhir kita meninggal dunia membawa akidah. Oleh karena tidak boleh katanya harus saya mantap, saya percaya itu. Bukan kata kiai, bukan. Awal-awalnya kata kiai, lama-lama saya yakin. Betul-betul. Menurut Imam Asy'ari, Imam Ahlussunnah Jamaah, Allah punya sifat wajib 20. Nomor 1 sifat wujud. Teng Qur'ane mboten wonten. Ayo wonten Quran. Ental teng Kiai Rafiq, wonten Quran. Innallaha wujud. Wonten. Sami'un basir wonten. Wonten. Ora tau maca Quran itu jawi Allah. Sami'un basir wonten. Qadir wonten, alim wonten. Hayyun qayyum wonten. Tapi Allah wujud teng Quran betul wonten. Kenapa? Imam Asy'ari berani-beraninya malah menetapkan nomor 1 malah sifat wujud itu. Menurut beliau, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada tiap hari. Kita menggunakan kata ada tiap hari itu. Ahmad ada di masjid, Ahmad ada di pasar, karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu Allah. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah paham, alhamdulillah paham. Nah, kita buktikan pronoun domir, kata ganti bahasa Arab ada 3 kan ya. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai, monggo dipakai. Ana Said, ana Ahmad, ana Hasan, silakan. Ana Zainab, Maryam. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Zainab. Dia Ahmad, dia Hasan, dia Zainab. Silakan dipakai. Tapi nanti mati semua. Mati semua betul. Kullu man 'alaiha fan. Kalau sudah mati semua, tinggal satu yang hanya mengucapkan anak. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku sinten? Bukan Ahmad, bukan? Abu Bakar, Hasan, Toto, Solikin, bukan kan? Yang ini udah mati semua. Tinggal aku Allah. Jadi aku mati kabeh wis, tinggal aku Allah. Artinya la wujuda illa ana, tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku kecuali aku. La ana illa ana. Yang kedua anta. Mati kabeh bakal. Anta Ahmad, anta Hasan, Abu Bakar mati. Anta Zainab, anta Maryam mati. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni
kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Kau siapa ini? Wis mati kabeh bakale tinggal la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Sekarang dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar mati kabeh. Tinggal satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang wujud kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Jadi yang sesungguhnya aku siapa? Yang sesungguhnya engkau siapa? Yang sesungguhnya dia siapa? Kita ini pinjam, nyilih, pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun? 80. Berarti pulau di rumah pulau berarti. 100 repoti putusan. Dipejit terus tiap malam. Jawab sing bener. Terserah yang meminjemin. Sopor balik kokain ini sore ngomong aku. Siapa tahu pulang dari sini sudah nggak bisa ngomong aku. Karena ditarik oleh yang punya. Jadi hakikatnya ana, anta, huwa siapa? Nah, maka hakikatnya wujud adalah maka Asy'ari menetapkan sifat wajib Allah 20 nomor setunggal ning Qur'ane boten wonten, teng hadisnya boten wonten secara eksplisit lho nggih, secara eksplisit. Asy'ari mengatakan sifat Allah nomor setunggal wujud. Oh, niku mohon nggih. Oke. Kalau mau panjang lagi aku lihat diundang mana. Syariah. Loncat dari syariah ini. Mengapa sholat takbirnya ibaratnya redaksinya iqamus sholah. Kenapa tidak amalus sholah? Mengamalkan sholat. Kenapa? Kok mendirikan? Mendirikan sholat. Aqamus sholah. Yuqimunas sholah. Aqamus sholah. Aqimus sholah. Kenapa? Karena sholat bisa dianggap berdiri kalau semua masyarakat sudah sholat semua. Bapaknya sholat, ibu nggak sholat, belum iqamus sholah. Bapak ibu sholat, anak nggak sholat, tidak iqamus sholah. Paham? Bapak sholat, ibu sholat, anak sholat, pembantu, supir, pembantu di belakang tidak sholat, belum iqamus sholah. Orang Ngadirejo semuanya sholat, Pak Camat nggak sholat, belum iqamus sholah. Pada Ramil, Pak Kapolres nggak sholat, belum iqamus sholah. Temanggung orang sholat semua, bupati nggak sholat, belum iqamus sholah. Paham boten? Maka bahasanya iqamus sholah, membangun, mendirikan sholat, bukan mengamalkan sholat. Kalau jenengan sholat, istri tidak sholat, atau anak mantu nggak sholat, baru amalus sholah. Belum apa? Iqamus sholah. Dan jenengan mengamalkan sholat pun, tapi belum iqamus sholah. Itu agama itu. Yang kedua, aman yang kedua yang bersifat insaniyah, waqi'iyah, ghair muqaddasah. Aman yang kedua, tadi amanah ada dua nggih. Yang pertama agama, yang kedua amanah yang bersifat manusiawi, tidak suci, tidak. Dan harus berubah. Ada dua. Bahasa Arabnya ini thaqafah dan hadarah. Napa? Thaqafah apa? Pendidikan, kesehatan, culture budaya, manajemen, undang-undang, aturan, semuanya thaqafah namanya. Maka Allah mempercayakan kepada manusia agar menjadi makhluk yang beradab, berbudaya, maju dengan thaqafah yang kita banggakan. Pendidikan harus maju, kesehatan harus maju, administrasi, manajemen,
aturan-aturan, undang-undang dan ditaati. Gaya undang-undang dewa taati dewe. Iya maksud. Gaya undang-undang dewe melanggar dia sendiri. Namanya ghair mutsaqqaf. Kalau mutsaqqaf apa namanya? Jahiliyah. Kalau orang tidak beradab apa namanya? Jahiliyah. Nah, sore ini saya menyaksikan NUMC ya, NUMC Ngadirejo membuktikan, berusaha membangun peradaban thaqafah pendidikan dengan dibangunnya SMK ini. Harus kita dukung. Bukan hanya orang Ngadirejo lah, semua orang Temanggung harus mendukung SMK ini. Harus kita banggakan, harus kita andalkan. Saya punya SMK, harus begitu loh. Ini milik saya. Milik siapa ini? Saya. Nah, thaqafah ini harus berubah, harus berkembang. Nggak boleh berhenti, nggak boleh. Harus berkembang. Kalau tadi agama nggak boleh. Agama nggak boleh otak-atik. Akidah syariah nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Kalau thaqafah, dulu ngajinya pakai pulpen, sekarang pakai laptop. Dulu kayaknya pakai sarung, santri pakai sarung, orang nggak celana dalam. Sekarang pakai celana, siap? Dulu hanya bisanya cuma bahasa Arab, sekarang bisa bahasa Arab dan Inggris. Dulu nggak kenal apa AI, sekarang zamannya AI. Ya Allah, kulo dia ketinggalan, masih pintar putu kulo. Harus kita kuasai. YouTube harus kita kuasai. Google harus kita kuasai. Manfaatnya besar. Jenengan perpustakaan saniki bawa terus kitab lemari-lemari. Lihat Google mawon. Mau tafsir apa, kitab hadis nopo, kitab fikih apa saja wonten. Sejarah, tarikh, tasawuf, ilmu kalam, wonten sedoyo di Google itu, yang di HP itu loh. Ya Allah, luar biasa. YouTube di wonten, ceramah kulo kata, ceramah Gus Muafik wonten, Anwar Zaid wonten. Tapi sayangnya angger YouTube setelah melihat ceramah saya, setelah itu iklan obat kuat. Gimana? Nah, suka lihat ini. Obat kuat ini nggak apa-apa obat kuat. Tapi yang dosa melihat gambarnya. Itu terus terang wis. Panjenengan melihat wong zina. Niku bakalan akhirat jadi saksi panjenengan. Enggak sembarangan loh, bukan barang kecil nih. Ono wong zina ditonton, walaupun film. Di akhirat jadi saksi panjenengan. Berat betul. Jadi obat kuat bisa dilihat gambarnya. Beli itu namanya apa, beli itu aja lah. Penting obat kuat penting. Pemilik kulo sih. Kalau kan 73, kalau umur kulo 73 Bu. Ya Allah, dikira masih nom apa? Kalau enggak obat kuat ya enggak la haula wala quwata Bun. Tapi gambarnya jangan lihat. Haram. Itu kemajuan sekarang. Oleh karena itu, kalau kita kembali ke sejarah, semua kemajuan thaqafah dimulai oleh orang Islam. Ada orang namanya Jabir bin Hayyan, wafat tahun 161 Hijriah. Nggawe ilmu, menggagas ilmu matematik. Setelah jadi, nggak tahu dinamain apa ini ilmu ini. Nah, kata temannya, nama kamu Al-Jabar. Dari nama pengarangnya itu Al-Jabar. Al-Jabar dimulai dari Al-Jabar sampai sekarang mesin, komputer itu berangkat dari Al-Jabar tuh, yang tradisional itu. Yusuf Al-Khwarizmi menggagas angka 0. Dulunya dari wonten angka 0. Kalau 10 itu X mana 10. Kalau 100 X-nya jejer 10, X 100. Kalau 1000 X-nya jejer 1, X. Kalau 1.000.000 jejer bener X-nya itu. Yusuf Khwarizmi menggagas 0, 10 10, 100 100, 1000 100, 1.000.000 yang mempermudah matematik. Itu Yusuf Al-Khwarizmi.
Dan beliaulah yang memulai algoritma. Sekarang ini kemajuan pakai algoritma. Yang memulai adalah Yusuf Al-Khwarizmi. Apalagi bangunan arsitek supaya lurus antar siku-sikunya, tidak miring, supaya pas, itu digagas ilmunya oleh Al-Bairuni, ilmu handasah namanya. Dulu luar biasa. Ada dokter yang pertama kali menyelidiki penyakit cacar, Al-Hisbah, Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi fit Tib. Kitab aslinya tulisan tangannya wonten teng Perancis wonten. Wonten Mekah Madinah wonten teng Perancis. Kitab aslinya tulisan tangan. Ada lagi Hasan bin Haytham, orang pertama kali menggagas kacamata, ilmu nadhariyat. Ada lagi Ahmad bin Majid, orang pertama kali menggagas alat navigasi untuk mencari mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Asal-asalnya orang di padang pasir mau sholat, mana kiblatnya ya? Atau di laut, mana kiblatnya ya? Asal-asalnya dulu Ahmad bin Majid menemukan kompas. Sekarang menjadi alat pesawat udara, namanya apa? Navigasi. Orang pertama kali mencoba terbang Abbas bin Farnas. Sinten? Abbas bin Farnas. Mencoba terbang, niru burung. Niru burung, sekali sukses, 2 kali sukses, setengah jam, 3 kali, terus tambahin lama, 4 kali 1 jam, jatuh mati. Tercatat dalam sejarah, orang pertama kali mencoba terbang orang Islam, Abbas bin Farnas. Yang pertama kali menyelidiki astronomi, ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali bikin peta bumi, Al-Idrisi. Walaupun sekarang dibuktikan ada salah sedikit, Ya nggak pakai alat, nggak pakai apa. Sekarang pakai kamera. Al-Idrisi pertama kali orang yang bikin komus. Ini mana ini? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, namanya Qamusul Ain. Apalagi yang pertama kali bikin alat musik organ, bukan Amerika dulu lahir, bukan Eropa, bukan. Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya. Al-Musiqal Kubra, The Book of Music. Walhasil biyen kalau cerita umat Islam biyen seneng gitu loh. Kalau cerita umat Islam saniki sepet. Sing rampok wong Islam, jambret wong korupsi pejabat, pelacur, sepet rasanya masyaallah. Sing bodoh-bodoh, melarat-melarat, sing kalahan. Oleh karena itu amanah dari Allah membangun pendidikan ini. Thaqafah. Belum ilmu agama, apalagi ilmu agama. Pertama kali tafsir lengkap itu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Orang yang menggagas titik dalam tulisan Arab, Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang menggagas harokat fathah dhamma kasrah, fathatan dhammatan, tasdid sukun, Imam Khalil tadi yang bikin komus tadi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Orang pertama kali bikin grammar, Imam Amr bin Kumbur, Imam Sibaweh. Yang pertama kali menggagas ilmu balaghah, kesusastraan, keindahan bahasa Arab, Amr bin Ubaid. Orang kedua dalam Mu'tazilah. Pertama kali usul fikih Imam Syafi'i. Ya kalau saya cerita Imam Syafi'i nanti panjang nanti kalau lagi lah. Walhasil dulu Baghdad memegang pusat kiblat at-thaqafah, sumber ilmu pengetahuan, sentral peradaban adalah Baghdad. Zaman 400 tahun. Jadi pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Apa? Pinter itu bodoh. Jadi kan pinter bodoh jenengan iki.
waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annal haq, kebenaran al-haq hanya didapati dengan ilmu pengetahuan. Hanya orang berilmulah yang bisa benar. Nopo mawon, agama, teknologi, pertanian, peternakan, kedokteran. Ini ayat yang mendorong kita agar berprofesional. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Kalau kamu bukan bidangnya jangan ikut campur. Kiai nggak usah ngomong komputer lah, mau salah kabeh balik. Begitu pula insinyur, jangan khutbah, jangan ceramah insinyur, SH, dokter, salah kabeh bakal. Maulid Nabi bid'ah, itu salah itu. Ziarah kubur bid'ah, tawassul musyrik, salah itu. Ngerti orang melu ceramah. Begitu pula kiai, betul bisa ngobrol, komputer, teknologi, makan salah kabeh mangke. Al-Quran mendorong kita agar profesional. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm innas sam'a wal basar fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita harus punya tanggung jawab intelektual. Mudah-mudahan Temanggung semuanya, terutama generasi mudanya mutaqqafin, berpendidikan semuanya. Ayo bareng bareng. Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Pinter itu wajib. Bodoh itu harus taqwa namanya. Nomor 2, hadarah, welfare, kesejahteraan. Allah telah memberikan, menganugerahkan bumi yang kaya raya. Apa Indonesia apalagi? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Bumi saisine kanggo soleh-soleh. Emas, belian, uranium, timah, nikel, batu bara, boksit, granit, apalagi. Semua untuk panjenengan wong soleh-soleh. Tibane saniki wong sugih nomor 1 prayoga pangestu. Duite 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono sing duwe BCA, sing duwe rokok jarum 100 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim 500 triliun. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor pinten? Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tak goleki wong Temanggung betul wonten masyaallah. Madrais ta. Apa Jumadi Solikin betul wonten. Allah ngendikan seperti ini bumi dengan kekayaannya kanggo panjenengan wong saleh-saleh. Famshu fi manakibiha. Ayo kelola bumi ayo. Untuk panjenengan. Lebih tegas lagi Quran berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja ngantek, jangan sekali-kali sampean mati meninggalkan anak melarat. Quran ini podo-podo kita mati anak sejahtera tinggal warisan sing kathah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ojo ngantek sampean mati ninggal dzurriyyah anak cucu melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat kaya, melarat. Ayo saya harus kaya. Saya nggak mau melarat. Awas kau masih melarat. Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Ada sampai 10 nih.
Ya dikasih tahu pas masuk surga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah. Sudah dikasih tahu kamu pasti masuk surga. Lalu Bashir bin Jannah. Sayyidina Utsman termasuk. Tapi pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Ya karena kaya. Jangan pernah sedekah beras pirang karung. Melarat tahun. Di waktu itu Sayyidina Utsman beli gandum, datang 700 onta, mau dibeli oleh Yahudi, orang Yahudi. Saya kasih untung 200%. Akan saya jual dengan keuntungan 700 lipat, yaitu pahala dari Allah. Masya Allah, Sayyidina Utsman kaya. Melarat mau sakit. Dan jenengan melarat pernah sedekah pirang? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namanya mireng wali kutub. Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasyadili, Hasan Rifai, Syed Ahmad Badawi. Empatnya wali kutub sekawan ini. Suatu ketika Syekh Abdul Jailani pergi ke Mesir, dari Baghdad ke Mesir. Ziarah kubur Imam Syafi'i. Coba, wali kutub ziarah Imam Syafi'i. Itu manggung orang SAG, sudah ziarah kubur SAG. Sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad pergi ke Kairo, perlu nih ziarah kubur Imam Syafi'i. Datang dusun Fustot namanya. Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani, Zakaria Ansori yang Al-Fathul Wahab, Imam Waqi' bin Jarrah, guru Imam Syafi'i, satu komplek. Setelah ziarah, melihat masyarakat penduduk dusun Fustot melarat-melarat. Orang di rumah, Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk dusun Fustot, cuma kubur Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun orang tulisannya teng pintu gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Sugih ora? Loman boten. Ya Allah, boten kabeh niku. Wali tidak, sugih enggak, loman malah pelit malah, boten. Kiai Wahab Hasbullah. Begitu deklarasi NU tahun 26, beliau keliling sampai ke Palembang, ketemu dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Banten Menes Pandeglang, ketemu Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten pertama kali. Ke Jakarta, ketemu dengan Kiai Marzuki Cipinang, orang Betawi asli, berdiri NU di Betawi. Bogor Ajengan Pagentongan, Kiai Abdul Hamid Ajengan Falak. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan. Lasem Mbak Masum. Kudus Raden Asnawi. Cepu Kiai Ihsan. Sampai ke Lombok, Lombok Tengah. Sampai ke Lombok Tengah. Berdiri NU Kiai Hasun Kiai Faisal, pertama kali NU di Lombok itu. Itu Kiai Wah muter-muter Pak, muter-muter tanpa proposal. Duitnya piambak. Jadi waktu dia tenaga ya pikiran ya hartanya keluar semua untuk NU itu. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, waktu Rasulullah Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur, gagah. Setelah didekatin, dicedein, mukanya bolong, nggak ada dagingnya. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril? Itu siapa itu orang gagah gede dhuwur mukanya bolong? Oh, di umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang, saya itu kalau masuk ulang ngarang boten ini kita bewat. Ya bukan proposal, rajin jaluk-jaluk, rajin minta-minta. Bangun dari kuburan, mukanya bolong gak ada dagingnya. Pengen ngontri, pengen? Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ini Habib tenan nih, Habib tenanan nih. Teng Mekah,
Santri 700 waktu bulan mereka. Termasuk putra-putra Mbah Mun, Gus Najih, Mbah Ngriko Sedoyo, putra-putra Kiai Satori Cirebon. Santri 700 ditanggung. Makan, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Kulo ngater Gus Dur selama niku, Gus Dur kasih duit entah berapa kulo bisa semprot. Kulo duwe samplok 1000 real. Gus Dur bu piro bu kasih pakaian, bahan gamis niku sorban Gus Dur oleh Said Muhammad. Itu Habib alim kaya. Roman. Wonten habis ngelawan kaya niku mriki. Ya kaya itu wajib. Paham? Bangun sekolah karo duit, bangun masjid karo duit. Nulungi wong susah pakai uang. Kita sakit, rumah sakit, operasi dan sebagainya pakai uang. Maka di dalam kitab Fathul Mu'in, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamani dawi wa tamrid. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad ada 4 macam. Pertama, itsbatu wujudillah, menyebarkan, mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah. Di syarahnya kitab Al-Talibin, ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kan aw aqliyah itsbatu wujudis shani'. Mengajak masyarakat agar beriman datang Allah, beriman yang berkualitas, punya argumentasi baik tekstual maupun rasional. Yang kedua, iqamatu syariatillah, salat, puasa, zakat, umroh, haji. Yang ketiga, bila perlu wal qital fisabilillah. Kalau kita diserang ya kita harus berani melawan. Yang keempat, dan iki wadaf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Kayak ini maknanya tuh. Wadaf'u darari ma'sum, nolak kemlaratane wong kang direksa ku opo maksudnya? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Gampangnya mana Kiai? Melindungi warga masyarakat yang baik-baik. Artinya ngoten, wadaf'u darari ma'sumin, melindungi masyarakat yang baik-baik, maksum baik-baik, bukan bajingan, bukan pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Musliman kana aw ghairu muslim, muslim atau non muslim, penduduk Temanggung harus cukup apa? Bil it'ami pangan, wal iksai pakaian, wal iskani dan rumah tempat tinggal, wa tamrid dawa, harga obat-obatan, ojat tamrid, biaya kesehatan, operasi nopo. Jadi kalau di Temanggung ada 1 orang, orangnya baik bukan penjahat, mati karena tidak makan, dosa semua itu. Jangan dosa. Tapi nomor setunggal sing paling dosa nomor setunggal bupati. Nomor kali anggota ketua DPRD, nomor 15 ketua NU. PKB lu PKB atau PDI lu bilang. Saya setuju. Ada orang di Temanggung masih belum punya pakaian yang pantas. Gak punya pakaian yang pantas lah. Itu kita dosa semuanya. Ada orang belum punya rumah. Kita dosa semua ini. Paham betul? Begitu pula kesehatan. Sekarang ada BPJS. Jadi menurut kitab Fathul Mu'in, jihad adalah membangun masyarakat yang sejahtera. Cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, sehat. Menurut kitab Fathul Mu'in, kitab kuning, macamnya angel. Kata Wahabiyah pun ada, nggak usah dipakai Fathul Mu'in, sudah nggak relevan. Bukan nggak relevan, ente nggak bisa baca. Biasa mau terjemah biasanya. Karangan Muhammad Zainuddin Al-Malebari, orang India Barat, Malebari itu, provinsi Kerala. Kiai Rois Syuriah cabang harus ngelotok Fathul Mu'in.
Kalau wilayah harus Fathul Wahab. Jamu Jawame gitu loh. Kalau MCA MCA. Ya Fathul Muin saja, Fathul Qori, Fathul Muin. Oh. Jadi membangun tata kehidupan termasuk jihad fi sabilillah. Semua warga Temanggung, warga Ngadirejo, muslim, non muslim, asal orang baik-baik, bukan pelaku kejahatan, harus cukup pangan, sandang, pakaian, dan tempat tinggal sehat. Coba bayangkan, Islam mengharuskan kita sholat pakaiannya suci. Itu nggak mungkin punya satu, nggak mungkin cuma satu. Paham betul? Sholat wajib suci, berarti panjang kudu sarunge pitu, kaose pitu, klambine pitu, celana dalam pitu, kopiah pitu, sandal. Ya coba kalau punya sarung cuma satu, ini kuburan, ini comberan, ini pasar, sholat itu pakai itu, gak ganti, najis kan? Paham betul? Minimal jenengan gak ada sarung birong, pitu, klambi, kaos, celana dalam, sandal. Begitu pula makanan. Pagi ampas kelapa, siang sambal terasi ikan asin, malam sayur sing wis basi ku. Ya Allah, gampang kok, gampang. Makan ikan satu, gampang ya? Ikan mas satu atau mujair atau nilal satu, dah dengan sayur. Malamnya paha ayam satu, angkat dah. Minumnya pagi-pagi susu campur madu, campur jahe merah, sehat tuh bakal. Diantem kangkung terus ya, masya Allah. Begitu pula kelengkapan kesemuanya hidup semua. Itu namanya membangun hadharah. Apa namanya? Bangun rumah yang pantas lah. Minimal 3 kamar. Anak kalau sudah besar tidurnya harus pisah. Udah besar, laki perempuan harus pisah itu, kamar sendiri itu. Dengan orang tuanya harus pisah. Kalau udah besar, rumah cuma 1 kamar, masya Allah. Sanak, bapak, ibu, anak itu telu bareng kabeh ngono. Sholat yang kono, mangan nang kono ngeten. Kelonan di situ itu. Kadang saya lihat kolai masjid, kolai musola, apa namanya, lantainya kuning. Sebutan kuning bekas tapak kaki 2 itu yang enggak kuning. Bayangkan toiletnya pom bensin harum baunya, selalu bersih. Jadi kita kalah dengan pom bensin. Kanjeng Nabi melarang sahabat berdahar bawang merah berambang, nggak usah jamaah. Gak usah berjamaah kamu, sholat di rumah aja. Kanjeng Nabi bener pete, contohnya pete dulu. Kanjeng Nabi bener pete. Itu apa artinya? Islam menjaga keharuman kondisi di masjid. Masjid harus harum. Paham boten? Kadang-kadang kalau mampir masjid, banyunya sat, ciduke bolong. Ngono imame teko baju koko rawulan jadi kumbah, sarungnya cap gajah duduk, sendalnya lili, masya Allah. Penyawangannya misik, tasnya itu bukan ecolak atau dersi atau samsonet. Orang tulisannya pojok musyawarah majelis ulama Kabupaten Temanggung. Kiai harus gagah, harus apa? Kira-kira bupati bajunya apa jasnya? Oh itu wolnya 2 juta regane semeter. Kiai 13 juta. Dormil mereknya. Kira-kira Pak Bupati atau Pak Camat atau sepatunya apa? Sepatu Cibaduit Bandung itu. Paling 2,5 juta. Hermes 20 juta. Ngoten lho. Kacamata Bupati apa ya? Kacamata Arab paling 5 juta. Kartir 45 juta. Pulpen Montblanc 15 juta. Bajunya gaya laras Pirkardin
Christian Dior 7 juta. Minyak wanginya Jo Malone 3,5 juta. Bulgari 5 juta. Ikat pinggang Beli 4 juta ikat pinggang Beli. Ya Allah, supaya kita itulah kalimatillah. Yai nggak boleh menyedihkan, harus gagah percaya diri. Paham? Bila perlu melebihi pejabat pakaian kita ini. Mobilnya apa? Bupati apa? Innova ya, atau apalah, Toyota ya. Kita Mercedes. Ya Allah. Jadi kaya itu wajib melarat. Waktu Kanjeng Nabi berangkat perang, di samping sahabat siap dengan senjata seadanya, Kanjeng Nabi juga menyediakan perintah sahabat sing sugih, menyediakan biaya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf suruh sedia uang sebelum berangkat perang itu. Perjuangan pasti membutuhkan dana, tapi jangan proposal terus, harus mandiri. Paham betul? Namanya hador namanya. Satu lagi. Tadi apa tadi? Pinter wajib, sugih wajib. Satu lagi ya. Allah perintah kepada kita agar mohon hador tercapai, mohon thaqafah tercapai, kita harus menang. Harus apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ojo kalah, ojo nangisor. Wan alan kabur di atas, pemimpin, komandan, kepala, direktur, ketua, imam. Ya Allah, paham betul? Walhasil Quran perintah kita harus menang. Berebut kepala sekolah, menang. Berebut mandor pasar, menang. Komandan Babinsa, menang. Paham? Walhasil dalam apa saja pegang kita. Supaya kita pemimpin, ketua, kepala, direktur, mandor, panglima, komandan. Paham betul? Orang Islam tidak boleh kalah. Wala tahinu wala tahzan. Jadi menang itu wajib, kalah. Jawab, menang itu kalah. Awas kalau sini aman kalahan maksudnya. Rasulullah SAW gak pernah kalah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang qaimun lillah, tegak memperjuangkan agama Allah. Dhu himamin, himanya besar, strong will, himmah, saya harus menang. Perang Badar menang, 314 lawan 1000. Perang Ahzab menang, 10.000 wong kafir ngepung Madinah. Madinah cuma 800 orang Islamnya, menang. Perang Bani Mustalik menang, Hunain, Taif menang, perang Mu'tah menang, Fatu Makkah menang, singkala perang Uhud. Waktu perang Uhud, Rasulullah pesen orang 16 di atas gunung Uhud, jaga, pegang panah, apapun terjadi kamu jangan bergeser dari sini ya. Dipimpin oleh sahabat Jubair, Jim, bukan Z, bukan Z, Jubair. Wong 16 ini delok nang isor, wong Islam menang. Mata ini wong kafir, oleh dompet, cincin, kacamata itu gitu. Dapat fight namanya, fight. Mata ini oleh kelambi perang, oleh senjatanya. Wong 16 tahu dia oleh apa iki meneng iki. Jadi turun. Begitu 16 turun, Khalid bin Walid dan Amr bin As waktu itu Islam waktu itu nguter naik dari atas gunung, sahabat kalah. Sayyidina Hamzah gugur. Rasulullah terpelosok di lubang, giginya patah satu. 10 sahabat benteng Rasulullah, yang 6 mati.
termasuk Abu Dujanah yang mati itu. Sahabat Tolha penuh dengan panah badannya, asal jalankan Rasulullah. Perang Uhud kalah asalnya ini. Yang penjaga di atas gunung tidak mentaati perintah Rasulullah SAW. Jadi Kanjeng Nabi itu citanya besar. Pernah dinasihati oleh pamannya Muhammad Abu Thalib, Muhammad leren disik dakwah ya, kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Kira-kira jenengan beri. Saya jenengan dia nasihat ngoten beri. Leren dingin mulang sekolah, leren aktif ning NU, harus dipateni awakmu iku. Piye kira-kira? Leren. Nih, Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta al-kaduna. Demi Allah paman, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tanganku, bulan tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya menang. Ngoten betul panjenengan? Boten kalahan pantesan. Harus menang. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad selama hidupnya jujur, sidik, tidak pernah bohong sekalipun. Sampai Kanjeng Nabi bohong sekali, dilaknat oleh Allah. Ana sing ngomong. Nabi Muhammad wajib sidik karena Nabi, awake dhewe dudu Nabi. Jadi sifat sidik, sifat jujur hilang di Indonesia ini. Sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun hilang. Nadiem berapa? 8 triliun juga ya? 8 triliun juga tuh. 9 triliun. Timah 300 triliun. Dudu miliar, dudu triliun. Sama di toko kayak cendol Temanggung tenggelam. Pertamina Reza Khalid 150 triliun. Indosurya 72 triliun. Ya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Hilang sifat sidik. Gimana? Sifat jujur hilang. Korupsi merajalela. Waktu zaman Pak Harto yang korupsi orang tertentu saja. Betul wonten DPR korupsi, betul wonten. Bupati ya ada 1-2 lah. Waktu zaman Pak Harto. Saniki dari atas sampai ke tamir masjid. Pembangunan madrasah panitia. Apa sebabnya apa? Hilang sifat sidik. Saniki kalau tak takon betul negara lah, contohnya rumah tangga mawon. Suami tidak sidik, istri ribut. Gimana? Istri tidak sidik, suami ribut. Nggih? Kira-kira yang paling banyak nggak jujur itu suami apa istri ya? Monggo kita bangun keluarga yang sidik. Suami jujur dengan istri, bapak jujur dengan anak, mertua jujur dengan mantu, dan sebaliknya. Nanti akan lahir, akan wonten keluarga yang husnul muasyarah. Apa? Dan setiap keluarga sidik semua. Maka satu kecamatan namanya husnul muamalah. Apa? Majikan jujur dengan karyawan, karyawan jujur pada majikan, pejabat jujur dengan rakyat, rakyat jujur dengan pejabat. Husnul muamalah namanya. Anak buah bawahan jujur dengan atasan, atasan jujur dengan anak buah, husnul muamalah namanya. Setiap bupati, setiap kabupaten seperti itu. Maka Indonesia menjadi husnul musyarakah. Apa? Lain sudah terbukti husnul musyarakah itu malah duduk Saudi, duduk Kuwait, nanti Swedia, Finlandia, Belgia, Denmark. Gak ada korupsi, gak ada bohong.
Masyarakat paling bahagia tuh di negara, hidup negara itu yang tidak ada bohong. Paham betul? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya orang Ngadirejo, Temanggung, bukan agamanya, bukan akhlaknya. Percaya betul? Ono wong badhe Ngadirejo, badhe Budi Mas, Ngadirejo. Ini tanyakan orangnya baik-baik enggak ya? Aman tidak ya? Oh aman, orangnya baik semua. Namanya Harum Ngadirejo. Gak tanya agamanya apa, NU Muhammadiyah, PKB apa PDI, gak ditanyakan itu enggak. Aman tidak. Ojo suwali berarti Pak, tengah Ngadirejo, pian kono wong ambak udu hati-hati. Maling kabeh nang kono insyaallah. Aku tahu sholat Jumat nang kono sepatu hilang. Koncoku sepeda motor hilang. Ono mana koncoku wong Ngadirejo diutang, ngomongnya 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Ditagih memang cak gelut. Hancur itu namanya hancur. Walaupun Islam, NU, Ahlussunnah Jamaah. Jadi yang ngangkat martabat kita ini adalah akhlak, bukan agama, bukan. Itu contoh kecil, Contoh yang besar, Jepang. Agamanya Shinto namanya, agama Shinto. Bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Kristen. Tapi di sana aman, tentram, tidak ada copet, jambret, penodong, pejabat gak ada yang korupsi. Malah mereka heran kalau di Indonesia jangan korupsi, heran dia. Bukan wajib rokok, orang wajib rokok di Jepang malu. Kalau saya korupsi ketahuan, saya malu, istri malu, anak malu, mertua malu, ayah malu. Lebih baik apa? Bunuh diri apa namanya? Apa namanya? Lah kiri. Lebih baik bunuh diri. Orang Jepang tertib, bersih. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Qatar, ratusan Jepang nonton, orang anak Arab yang nonton. Selesai dari bubar di permainan, bekas duduknya anak-anak Jepang bersih, gak ada sampah satupun. Dibuang ke tempatnya sampah masing-masing. Bekasnya anak-anak Arab kotor, agama Islam. Paham bukan? Suwangsili pun Afghanistan terdiri dari 7 suku, 100% Muslim. Setunggal betul wonten wong Kristen Afghanistan itu. 100% Muslim. 97% Ahlussunnah wal Jamaah, madzhab Hanafi, akidah Maturidiyah, 3% Syiah. Perang saudara sesama Islam, sesama Ahlussunnah wal Jamaah, sesama Afghanistan sudah 45 tahun. Bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Di lagi Maulid Nabi, acara Maulid Nabi, bom meledak. Yang mati sekian, yang mati sekian. Presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran, dibunuh, kafir katanya. Karena nggak mau negara Islam, maunya negara kebangsaan. Ono becawadon nembang, pateni apa? Anak perempuan nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram, mateni orang haram. Ayo, pengen buatin jalan-jalan mereka, pengen buatin jalan Afghanistan. Kalau mau jundang pengkalan buatin purun. Di Jepang kalau pinggangsal ke Jepang. Meresmikan masjid, dengan KBRI Jepang, Masya Allah, tenang, aman, nyaman, tentram. Pernah malih kulo kesah ke negara Mali, dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto. Ibu kota namanya kota Tembakto. Di ibu kota Tembakto Pak, tidak ada rumah pintu jendelanya dikunci, nggak ada. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung kuncinya. Kira-kira nang iki pripun? Apa nanti malam coba ya. Nanti malam coba ya. Tengah Jogja niki omah enggak bisa dikunci, sepeda motor nang latar, betul saya diambil kuncinya, coba kira piye gitu. Barang NU kaya padahal. Kalau nate pergi ke Australia dengan istri saya tahun 2012. Keliling 6 kota, terakhir di Sydney, ibu kota. Ada masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Pada zuhur kalau ceramah, makan siang sampai asar lah. Barasar karena besok mau pulang cari oleh-oleh. Ya, celana, kaos, anduk, oleh-oleh lah. Dapat 1 kardus, bawa ke hotel, beresin.
HP saya lupa entah di mana ini. Asik belanja. Sampai lupa HP di mana. Silang ya wis lah. Tuku mana kok Jakarta wis sesuk mulai tuku mana. Jam 9:30 dalu ada petugas hotel ngetok pintu. Saya buka dan ada satu anak bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira HP ketinggalan di warung ini benar-benar. Banyak NU kan bener ya. Ahlussunnah Jamaah kabeh. Jadi yang bisa ngangkat martabat orang Ngadirejo akhlak. Paham betul? Bukan agama. Agama belum ngangkat belum. Islam kabeh akhlaknya jelek. Paten-patenan seumpama lho nggih. Tukaran, peteng-tengan, musuhan satu sama lain, enggak ada artinya apa-apa itu. Jadi akhlak karimah itulah yang bisa mengangkat derajatnya kita semuanya. Maka Rasulullah SAW apa yang dikatakan piye? Bu'itsu litammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan SMK ini bisa menjadi kiblat tsaqafah. Kiblatnya peradaban, dari sini munculnya. Harus dibedakan dengan SMK lain. Di sini anak harus sholat berjamaah. Betul masjid betul. Betul masjid betul. Deren. Harus berjamaah. Kalau ada anak tawuran serius, usir saja. Bukan nular. Kalau ada tawuran masih nggak diusir, makanya nular. Senior mukuli junior, sing bocah kelas adik kelasnya. Kalau nggak diusir, nanti si adik kelas ini kalau udah senior nempelingnya sing adik malih. Santri kula wonten, santri kula tawuran sampai luka pada berdarah-darah. Saya usir semua, 9 anak saya usir. Padahal ada bapaknya marinir, ada bapaknya pejabat Irjen Kemenag. Enggak, tetap saya usir. Kalau enggak nanti nular. Paham betul? Kebersihan dijaga, disiplin, dicontoh oleh gurunya dulu, disiplin, kuasai ilmu pengetahuan teknologi, jangan ketinggalan. Tunjukkan kita NU bisa membangun pendidikan yang berkualitas. Lebih daripada yang negeri misalkan. Harus gitu semangatnya. Paham? Walhasil SMK harus menjadi kebanggaan. Bukan hanya orang NU, bukan. Masyarakat Temanggung, terutama Ngadirejo. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa ta'alna wa lahum farjaw wa makhraja. Inna nas'aluka bi maqa'idil azz wal ashik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa muzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajal adla wa fadlikal karim wa judikal amir wa bi kalimatika tammati lati la yujawizun bar wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Bismillah masyaallah ma kana min Allah. Bismillah masyaallah syukur khair illallah. Bismillah masyaallah la yusmi'na illallah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanat illa anta sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima Fadil mikal jad Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf ala sya'ran nabikum ahada wal yatalattaf ala sya'ran nabikum ahada wal yatalattaf ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa sallam subhanallahi wa izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah.